teman-teman punya waktu untuk tanya jawab. Baik, ini topik saya. Baik. Jadi bagaimana strategi coping behavior jadi both side ya. Jadi apakah yang harus dilakukan oleh organisasi di dalam kondisi new normal ini. Jadi mungkin reuni dulu. Jadi perkenalan, saya psikologi 87, barangkali ada angkatan saya di sini. Terus saya masuk PLN tahun 94, lulus 93, terus kemudian 26 tahun pengalaman saya di PLN ini, ada 14 tahun di anak perusahaan di PJB, Mbak. Di pembangkit Jawa Bali dan selebihnya di PLN. Dan sebagian besar assignment tugas saya di PLN adalah di Korpu, jadi di Corporate University. Jadi buku-buku saya lebih banyak ke people and development. Jadi saya sebenarnya lebih fasih kalau cerita mengenai corporate university. Tapi baru setahun ini di change management. Kemudian pagi ini saya akan mau cerita tentang apa sih kondisi seperti saat ini. Tadi Mbak Yud sebenarnya sudah mengcover ya. Terus kemudian apa itu new normal, terus bagaimana kita menyikapinya, terus bagaimana perusahaan-perusahaan harus beradaptasi dengan hal ini. Dan yang terakhir mungkin saya lebih kepada individual ya. Karena ini lebih banyak ditanyain teman-teman. Kebetulan di PLN sudah ada namanya Employee Assistance Center. Jadi banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana mengatasi kegalauan kondisi seperti ini, keresahan seperti ini. Nah, nanti saya akan lebih banyak cerita mengenai buku tentang The True Powers of Waters. Mudah-mudahan 30 menit ini bisa mencerahkan. Baik, apa yang Anda rasakan saat ini? Jadi sebenarnya saya pengen pakai menti ya, tapi karena waktunya mungkin ini bisa mungkin sekarang beberapa perasaan yang dirasakan oleh karyawan di seluruh dunia yang mengenai kondisi ini, jadi frustasi, cemas gitu kan, merasa tidak berdaya, lelah mental, galau gitu kan, dan information juga overload, kadang-kadang juga banyak hoax di situ, kemudian kita menjadi khawatir tentang kesehatan kita, ditambah lagi ada isu mengenai perang dagang antara Amerika dan China, terus kemudian rupiah berdepresiasi gitu ya. Inilah kira-kira ini. Jadi dengan kondisi ini, terus kemudian kita kerja di rumah, sekarang semuanya blended jadi satu. Ya kan, dulu teman-teman mintanya work-life balance gitu ya. Sekarang benar-benar work-life balance itu. Jadi belajar di rumah, bekerja di rumah, ngajarin anak di rumah gitu kan. Nah, terus bahkan overload ini sekarang ini ya. Nah, ini kira-kira yang saya ambil dari sebuah referensi. Inilah gambaran multiple shock yang dialami oleh individu ketika saat pandemi COVID ini. Mungkin pada saat-saat awal teman-teman working from home itu rasanya kayak honeymoon, wah lumayan ya bisa kerja gitu ya, ketemu istri, ketemu anak yang selama ini nggak pernah kita lakukan. Tapi setelah itu lama, kemudian kita mulai mendistrak perasaan kita. Mulai ada gangguan ya, anak mulai interference kepada pekerjaan, bahkan kadang-kadang teman-teman ada yang vikon itu juga diganggu anaknya juga minta diajarin PR-nya, terus kemudian kadang-kadang berantem dengan istrinya, lupa mematikan speaker video conference-nya bisa kedengaran gitu. Nah, sekarang area pribadi masuk ke dalam area publik yang itu. Nah, terus berikutnya ada kondisi financial worries. Apakah kondisi seperti ini akan balik ya? Terus kemudian nanti kalau sudah balik, ya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Yuli, akan balik lagi nggak seperti sebelum COVID? Rasanya enggak deh. Kayak krisis 98 dulu ya, dolar itu kan 1.500, terus kemudian sampai 16.000. Nah sekarang nggak pernah itu balik lagi ke 1.500. Jadi mungkin kita akan sedang berada di dalam sebuah kondisi tatanan hidup baru yang perlu kita adaptasi. Nah, saya kira ini teman-teman sudah paham ya. Mudah-mudahan kita berdoa supaya infeksi dari COVID ini tidak sampai ke sosial. Karena ini kalau sampai ke sosial berat sekali lah. Ya. Oke, jadi kira-kira inilah gambaran mengenai situasi the new normal itu. Jadi semua dilakukan di rumah, terus kemudian empathic society muncul, banyak orang kita lihat di TV itu nyumbang bagi-bagi duit, gitu kan di tengah jalan, so everything go virtual. Dan yang lebih penting ini Pak, yang nomor terakhir ini saya ambil dari bukunya Pak Yusuf Hadi tentang at home economy. Rasanya semuanya diriset oleh Gusti Allah. Nggak ada gunanya kita punya mobil banyak, ya, punya uang banyak, punya baju banyak, karena kita nggak bisa kemana-mana. Jadi inilah saatnya kita kembali kepada
jati diri kita. Sebenarnya ini apa yang kita butuhkan? Perusahaan juga begitu, ya. Kemudian ternyata SPPD bisa ya. Terus kemarin sebelum COVID kita nyetak kertas salah melulu, terus kemudian salah dikembaliin. Terus buat apa ya nyetak kertas gitu ya? Nah inilah saatnya kita kemudian berintrospeksi, membuang yang mubazir dengan kembali kepada kebutuhan dasar kita. Nah inilah adalah kesempatan baik individu maupun organisasi untuk kemudian melakukan refleksi tentang apa sih yang penting dan apa yang nggak penting dari perusahaan itu. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, seberapa optimis kita. Kalau kita optimis mungkin 3 bulan lagi balik lah, kayak Wuhan itu 3 bulan udah balik. Tapi ada yang meramalkan mungkin COVID ini akan stay selama 10 tahun di negeri ini. Nggak akan pernah kembali. Nah, ini penting ya. Kenapa? Kemudian karena bagi para pengelola HR, penting untuk kemudian menjaga moral karyawan ini agar tetap berada di puncak. Ya kan? Sebelum COVID, moral karyawan itu sebenarnya juga sudah nggak terlalu engage ya. Kenapa? Karena ada yang berbeda ekspektasinya. Jadi kalau teman-teman bekerja atau bergabung di sebuah organisasi, itu pasti pengennya ini, yang sebelah kiri nih. Semua pekerja begitu bergabung di sebuah organisasi pasti pengen kejelasan tugas, gaji, insentif, support dari atasannya, bisa berinteraksi sosial, dapat pengembangan diri, ya. Dan itu dia pengennya dapat dari organisasinya, dari institusinya. Terus kemudian meaningful of work life gitu ya. Namun kondisi sekarang ini ternyata di tengah jalan, tahu-tahu mungkin ya beberapa organisasi diminta untuk kemudian gajinya dipotong. Terus kemudian THR-nya nggak dibagi. Boro-boro training. Kemudian pengembangan, budget oleh pengembangan dipotong lagi. Artinya, sekarang situasi berubah. Apa yang Anda harapkan itu, kemudian nggak Anda dapatkan dari organisasi. Nah, sementara di lain pihak, organisasi pengennya Anda tetap bekerja full. Accountability, ada ownership terhadap pekerjaan, profesionalisme, employee-nya engagement juga gitu ya. Nah, di mana ini ketemunya? Inilah kemudian saya pikir nanti akan menjadi bahasan saya, pentingnya di sebuah organisasi itu untuk meng-align-kan dua kebutuhan yang berbeda ini melalui sebuah program yang namanya employee assistance center yang sebenarnya bisa disebut pada perusahaan untuk bisa menjawab kebutuhan ini. So, mengapa employee engagement ini penting? Karena engage employee will result engage customer. Ya, seperti ini yang saya heran ya. Di Indonesia memang cukup bagus ya, 15% ya. Beberapa teman-teman yang di perusahaannya mengukur employee engagement itu mungkin juga mendapati hal yang seperti ini. Tapi yang saya sejak dulu itu cukup curious. Itu kenapa ya di Singapura itu hanya 6% ya? Nah, jawabannya ternyata terjawab kemarin. Nah, ini mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Saya kebetulan ikut training di Singapore Management University di Bras Basah di sana. Ternyata dari 33 peserta yang ikut training ini, semuanya adalah para leader di bidang HR. Manager, entah ada beberapa direksi perusahaan kecil-kecil, direktur, dan mereka ikut ini. Ternyata saya ikut training ini namanya. Ya karena saya baru pemula di change management ini, saya kemudian pengen belajar sih itu mengenai winning corporate culture for a business and new ventures gitu. Ternyata saya dapati ketika saya berinteraksi dengan teman-teman di sana, mereka itu HR yang pengen pindah jadi communication manager. Ternyata di sana ada paket trainingnya dan itu semuanya sertifikasi. Loh, saya heran. Loh, kenapa kok kamu pengen pindah gak di bidangmu? Gitu ya. Ternyata di sana mereka itu sudah mulai bosan dengan perusahaannya. Tidak, mereka nggak engage. Nah, ini yang kemudian menjadikan saya curious nih. Ketika saya berinteraksi dengan mereka, saya ditanya sama mereka, kamu kerja di mana? Di PLN gitu. Berapa saya seumur? Oh, besar sekali. Wow. Banyak jawaban wow dari mereka gitu kan. Nah, yang pertanyaan yang membuat wow adalah, kamu sudah berapa tahun di PLN? 26 tahun. Wow. Ternyata orang Singapura itu 5 tahun, 10 tahun di sebuah perusahaan itu sudah lumayan, udah wow gitu kan. Selebihnya mereka pindah-pindah, Pak.
Dan itu dibiayai oleh negara. Mereka dapat budget kurang lebih setahun 2.000 Singapura dolar untuk mengembangkan dirinya. Dan dia boleh ikut training yang tadi, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mereka itu, oh ini toh ternyata yang kemudian membuat kenapa ya selalu angka persentase engagement di Singapura itu rendah. Karena di Singapura itu yang namanya karir itu your own personal business, Pak. Jadi karir itu tidak disediakan oleh perusahaan, tetapi it's your own personal business dan kamulah yang mengembangkan itu. Oh, oke. Oh, inilah yang jadi kemudian saya mulai beberapa ini berintrospeksi, mungkin inilah yang perlu disampaikan kepada teman-teman di perusahaan kita, bahwa karir itu tidak disediakan. Nggak ada sebuah perusahaan yang kemudian men-setup kamu habis ini di sini gitu ya. Jadi it's your personal business. Dan itu erat kaitannya sama personal branding ya. Nanti saya sampaikan. Baik, itulah kira-kira. Nah, employee engagement tadi penting. Kenapa? Karena sekarang ini ada perubahan bisnis dari product side ya, lebih kepada produksi, kepada demand side management. Artinya kita lebih mengarah kepada customer centric management. Artinya dengan customer centric management ini seperti PLN lah ya. Orang PLN sekarang pengennya kalau bisa ya komplain gangguan, bayar token listrik, terus kemudian bisa nge-track petugas Yanteknya itu sampai di mana hanya dalam satu genggaman, gitu ya. Bukan terpisah-pisah, kalau dulu terpisah-pisah. Dan inilah menjadi tantangan bisnis di beberapa perusahaan ini, bahwa semua kebutuhan customer itu ada di dalam satu genggaman, dan itu kuncinya adalah inovasi dan digital. Ya, so, ini yang seperti saya sampaikan. Jadi engage employee by results, engage. Nah, ini perlu saya sampaikan juga nih. Pengalaman saya di Singapura kemarin, ternyata apa yang terjadi di inside of organisasi itu diamati oleh sebuah aplikasi apa yang disebut namanya Glassdoor ya. Sekarang mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak di Indonesia, tetapi dengan semakin banyaknya orang yang menginstall ini, maka orang akan mulai melek nih. Kalau dia mau bergabung di sebuah perusahaan, dia lihat dulu dia perusahaan ini ratingnya apa. Astra tadi yang disampaikan dengan beberapa informasi yang disampaikan, oh sekarang mungkin rating bagus. PLN ternyata saya lihat di Glassdoor ratingnya 3,7. Artinya apa yang dilakukan perusahaan di internal itu diamati unconsciously dan secara tidak sadar oleh stakeholder Anda. Dan itu kemudian di-rating kayak Gojek lah ya. Ketika Anda habis dilayani oleh seorang driver Gojek, terus kemudian dilayani tidak baik, terus mungkin drivernya bau, gitu langsung dia dikasih bintang 1, dan berikutnya dia akan kesulitan mendapatkan order yang berikutnya. Nah, ketika Anda menerima sebuah proses rekrutmen, terus kemudian si aplikan ini tidak mendapatkan kejelasan, mungkin dari satu tes ke tes berikutnya, nggak jelas, nggak diumumin, nggak diberi informasi. Nah, kemudian dia pengalaman experience-nya dengan perusahaan ini, kemudian dia rating jelek lah ya. Dampaknya, mungkin pada tahap berikutnya Anda akan kesulitan mendapatkan talent. Jadi, Glassdoor ini akan menjadi wake up alarm bagi teman-teman, terutama pengelola HR ini, bahwa ternyata perusahaan Anda ini sekarang di-rating oleh orang lain. Baik, penting untuk kemudian, nah sekarang HR dulu namanya manajemen SDM atau personalia, terus kemudian bergerak lagi pindah namanya human resource management, terus kemudian human capital. Nah yang terakhir ini human experience management ya. Bagaimana membuat karyawan itu from zero to hero. Jadi dia meng-create ceritanya di dalam perusahaan. Jadi penting untuk kemudian meng-create the wow moment inside of the corporations yang kemudian di-feel yang good oleh karyawannya. Dan inilah yang kemudian dia ceritakan di dalam Instastory-nya. Dan ini nggak kita sadari ya. Jadi bagaimana membuat karyawan happy di dalam perusahaan itu kemudian ternyata dia ceritakan di dalam Instagramnya. Dan itu mempengaruhi branding dari sebuah perusahaan. Kira-kira itu. Nah ini tadi yang saya ceritakan bahwa apa yang Anda lakukan di dalam ternyata diamati dan akan mempengaruhi branding perusahaan Anda. Oke. Baik, kira-kira itu. Nah, sekarang bagaimana menyikapinya? Jadi mungkin saya agak cepat saja karena kita akan memberi kesempatan yang banyak untuk bertanya ya. Tentu saja, ini saya ambil dari sebuah jurnal bahwa yang namanya COVID ini sekarang menjadi topik
bahasan hangat para pengelola HC, karena udah nggak lagi development atau apa, karena this is the survival for exist ya. Kalau kita terpapar gitu udah collapse. Demikian juga perusahaan menghadapi kondisi seperti ini, cash flow-nya juga terganggu, dan ini adalah 4 hal utama yang kemudian perusahaan meredefinisikan bisnisnya dan kemudian mulai mengidentifikasi mana yang penting, mana yang nggak penting. Nah, tentu saja seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yuli, kalau kita bicara mengenai corporate culture dimensions, ada 3 hal yang selalu align di dalam proses culture. Jadi leaders behavior, system, and symbol. Jadi di dalam membangun sebuah culture itu penting untuk kemudian inisiasi dari para leader, terutama top leader, karena culture itu settingnya tone from the top, dan ikan itu busuknya dari kepala. Ketika Anda dipimpin organisasi atau institusi Anda atau unit Anda dipimpin oleh leader yang nggak bagus, ya pasti kemudian akan sangat sulit untuk membangun apa yang disebut namanya corporate culture. Maka keterlibatan senior leader dan dalam aktivasi budaya ini sangat penting. Berikutnya adalah sistem. Ya. Percuma Anda mengatakan bahwa di sini perusahaan ini terbuka, perusahaan ini cukup transparan, tetapi sehari-hari ruangan kantor Anda, bahkan ruangan tempat kerja Anda tutup pintunya sehingga karyawan kalau mau berhadapan dengan Anda, bertemu dengan Anda harus lewat sekretaris. Jadi ini nggak align antara leaders behavior, sistem, dan simbol. Demikian juga cara bercakapnya, seragamnya atau apapun. Jadi kira-kira itulah ya. Dan ini harus dibangun bersama. Nah, baru kemudian kita komunikasikan melalui beberapa channel communication, baik itu paper based maupun digital. Dan alhamdulillah hari ini PLN punya sekitar 1.600 change manager yang kemudian menginternalisasi transformasi PLN ini. Nah, terkait dengan COVID ini, Pak. Seperti tadi Mbak Yuli sama tadi, kita perlu mengidentifikasi mana yang WFH, mana yang FO. Seperti teman-teman ketahui ya, di PLN ini ada 4 working culture yang bergerak bersama. Jadi di PLN ini ada orang yang bekerja di pembangkit, saya dulu 4 tahun di PLTGU Gresik. Jadi ada yang orang kerjanya shift ya. Jam 7 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 11, 11 sampai jam 7, shift A, B, C, terus kemudian 3 hari, terus mereka off. Ya, itu mereka bekerja terus-menerus, dan mereka diberi kompensasi namanya premi shift. Tetapi ada pekerjaan, orang-orang maintenance itu ketika kondisi normal ini, hari-hari masuk, mereka mungkin nggak terlalu banyak loadingnya. Tetapi nanti begitu Anda lebaran, libur hari, tahun baru, liburan panjang, mereka justru bekerja memelihara pembangkit yang sedang shutdown, melakukan pemeliharaan. Ya, jadi ada yang safe, ada yang project based, dan ada juga yang teman-teman di project yang mungkin dia tahunan kerja di hutan, nyambung stringing, narik kabel stringing, terus kemudian narik kabel, dan mungkin dia nggak pulang bertahun-tahun sampai unitnya terintegrate mulai dari ujung Aceh sampai ke Bengkulu. Tersambunglah saluran 16.000 km sirkuit jaringan di Sumatera. Yang keempat adalah yang kayak teman-teman supporting ini, working days, masuk Senin sampai Jumat, 7.30 sampai jam 16, terus kemudian Sabtu Minggu libur. Nah, inilah kemudian kita evaluasi, barangkali nanti ada switching kompetensi dari teman-teman yang mungkin beberapa pekerjaan yang nanti loadingnya setelah kita evaluasi nggak terlalu penting gitu ya, bisa kita alihkan ke beberapa di switch. Dan ini penting untuk kemudian memberi pembekalan mereka melakukan capacity building untuk menyiapkan mereka untuk bisa switch kompetensi. Karena isunya memang dalam kondisi seperti ini kita nggak bisa layoff, karena BUMN isunya bahwa dalam kondisi seperti ini kita tidak dimungkinkan untuk melakukan layoff. Dari situlah kemudian kita bisa mengidentifikasi mana yang perlu diatur, bisa WFH, BFO, dan sebagainya. Dan alhamdulillah PLN, ya, ini hasil evaluasinya, saya kira alhamdulillah kita tentu saja itu infrastrukturnya, aplikasi pendukungnya harus siap. Kebetulan di PLN ini semua pekerjaan bisa dilakukan di rumah gitu ya. Jadi kita bisa melakukan absen, bahkan apply cuti itu melalui aplikasi namanya
PLN SAP, terus kemudian absensi, kemudian izin, dan bahkan teman-teman di assessment center itu juga meng-create sebuah ini terdampak COVID atau tidak melalui PLN Daily. Dan bahkan surat menyurat pun juga sudah kita lakukan secara korporat melalui AMS, ya, aplikasi manajemen surat. Ya. Jadi tentu saja Anda nggak bisa langsung berbuat seperti itu, harus didukung oleh infrastruktur dan aplikasi. Nah, ini yang saya sampaikan. Pentingnya untuk membangun apa yang disebut employee dalam menghadapi kondisi ini. Jadi ini di PLN sudah kita bentuk, dan intinya teman-teman psikologi yang menginisiasi ini, kemudian kita membuat beberapa program, terus kemudian konsultasi harian, bisa chatting melalui WA, dan sebagainya. Kira-kira itu. Nah, ini yang penting lagi. Peranan leader sebagai support sponsorship. Saya menemukan banyak teman-teman lupa mendidik leader yang di lini depan, seperti supervisor. Kalau di PLN itu manajer rayon, manajer ranting, manajer-manajer yang selalu berhubungan dengan pelanggan, yang selalu berhubungan dengan pegawai di garda depan kita. Ya, karena ternyata dari hasil surveinya, ini saya lihat ya dari ini ya, dari surveinya Gallup ya. Ini cerita tentang kalau orang bekerja di sebuah perusahaan, itu ditanya, teman-teman kamu bergabung di sebuah organisasi, kamu itu pengen dipimpin oleh orang yang seperti apa sih? Gitu. Jawabannya pasti ini, honest, forward looking, inspiring. Masalahnya, ada nggak sekolah forward looking itu? Sekolah untuk bisa menjadi seorang supportive leader atau courageous leader. Kalau kuliah akuntansi, statistik, psikometri, semuanya ada. Di mana ini sekolahnya? Dan ini yang karena apa? Karena ternyata atasan langsung itu penghubung antara karyawan dengan organisasi. Bahkan cara dia mengalokasikan budget itu diamati oleh anak buahnya. Apakah dia prioritas pada pengembangan atau enggak. Jadi atasan langsung itu adalah cermin daripada your company. Cermin daripada perusahaan itu. Jadi kalau Anda nggak develop mereka, nggak menyiapkan mereka untuk bisa menghadapi, kemudian menjadi penyambung emosi antara perusahaan dengan karyawan, maka habislah perusahaan. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan, baik pentingnya line manager. Nah, itu maka dia perlu melakukan untuk survive, maka dia bisa menjadi katalis ya. Oke, ini mungkin sudah terlalu. Nah, sekarang bagaimana kalau secara individu ini sering banyak ditanya ini, gimana sih ngatasi galau, rasa yang berlarut-larut nggak selesai-selesai ini? Saya ingat nih teorinya Stephen Covey ya. Dalam kondisi seperti ini ya perluaslah circle of influence. Jadi fokuslah kepada hal-hal yang ada di dalam kendali Anda, bukan fokus kepada circle of concern ya. Lingkaran ya. Apalagi bergabung di dalam sebuah WhatsApp group yang nyinyir aja atau mengeluh saja. Nah ini nanti justru akan menenggelamkan Anda. Ini saya kira teman-teman kalau yang belajar Seven Habits dapatlah ininya insight-nya bahwa sebenarnya manusia itu agar tidak reaktif, dia diberi kesempatan oleh Gusti Allah punya self awareness, imagination, conscience, and independent will ya. Jadi dipikir dulu baru ini, dan perlu growth mindset. Nah, berikutnya adalah bagaimana membangun mindset. Nah, manusia itu ternyata diciptakan oleh Gusti Allah ada 3 hal ini. Kognitif, afektif, psikomotor. Kalau Ki Hajar Dewantara bilangnya cipta, rasa, karsa. Di Al-Quran bunyinya fikri, ruhi, jasadi gitu ya. Nah pertanyaannya, perilaku kita itu dikendalikan oleh pikiran kita kah atau perasaan kita? Nah, saya belajar dari teman saya namanya Mas Hendro Prabowo atau Mas Daru. Dia mengambil doktor dalam bidang transpersonal psychology. Ternyata antara pikiran dan perasaan itu jadi satu. Dan itu terjadi resonansi atau transfer energi. Jadi bad feeling will affect bad thinking. Demikian juga sebaliknya. Good thinking will affect good feeling. Apa buktinya? Alat elektroencephalogram itu kan dipasangnya di kepala. Tetapi dia bisa mendeteksi gelombang otak yang ada di dalam.
Nah, untuk bisa membuktikannya ini dari bukunya Mas Harumeto nih. Pak Amoto itu melakukan percobaan, air diambil dari danau ya, bukan dari air keran. Kalau di air keran ada apa namanya, pembunuh kuman-kuman itu ya, klorofinnya. Jadi danau dia lebih steril gitu ya. Terus kemudian dikasih kata-kata yang baik, kata-kata yang buruk gitu ya. Terus kemudian dinginkan -5 derajat dengan menggunakan mikroskop elektron. Hasilnya seperti apa? Nih, yang didoain dan sebelumnya nggak didoain, gitu ya. Arigato gozaimasu, ya kan? Punya anak. Karena kalau Anda membego-begoin dia, ternyata Anda mentransfer energi negatif ke dia. Dan bisa bego bener dia itu. Ya, tak pateni kon. Nah, ini kalau bahasa Surabaya tak pateni kon gitu ya. Nah, selain itu beliau juga melakukan percobaan terhadap musik. Di air dikasih musik. Ini hasilnya. Beethoven and heavy metal. Oh, kemudian ini menjelaskan kenapa kalau konser musik rock, dangdut pantura gitu ya, isinya orang lempar-lemparan botol, lempar-lemparan kursi, berantem gitu ya. Karena semua yang ditransfer energi negatif. Nah, baik, saya kira saya sampai di ujung dari buku Pak Mas Harumeto itu menyampaikan bahwa jangan-jangan penyakit ada itu karena ada emosi yang hilang ya. Dulunya rileks, kemudian sekarang stres, maka sering pipis lah, ke belakang, gangguan pencernaan. Dulunya ada perasaan lega, sekarang cemas, ada gangguan di perut ya. Kalau marah-marah, nah ini kena gangguan hati, hepatitis ya. Baik, this is the learning point-nya. 72% itu isinya air. Jadi kumpullah sama orang-orang yang baik. Rasulullah bilang, kumpul sama patri, penjual patri, bolong-bolonglah celana kita. Belum kumpul sama pedagang minyak wangi, wangilah kita. Maka bangunlah, ini mungkin bisa disampaikan ke teman-teman, bangunlah diri kita untuk bisa cover up dari kondisi ini gitu ya, move on dari kondisi ini dengan cara bergabung di dalam grup ini. Saya senang sekali Mas Adi dan Mbak Maya menyelenggarakan ini. Ini isinya adalah grup yang membangun, saling menginspirasi gitu ya. Terus kemudian memberikan pengetahuan dan membuat warna di dalam hidup kita. Dan inilah yang kemudian membangun kepercayaan, imunitas diri yang insya Allah kita bisa melewati masa COVID. Saya kira itu tetap sehat, tetap semangat karena sesungguhnya Thomas Alva Edison itu 1000 kali percobaan. Jadi genius is only 2%, the rest is kerja keras. Dan itu perlu dilatih. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya beri kesempatan untuk bisa berdiskusi.